Rasulullah. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan tentang seputar surah yang setelah Al-Fat. Kita dari depan ya Muhammad, kemudian Al-Fat, kemudian ke belakang sampai kita membahas surat Mufassal insyaallah. Setelah surah Al-Fat, surah apa lagi? Al-Hujurat. Al-Hujurat ini diawali dengan seruan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, dan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman ini untuk memberikan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Fatih Muhammadur Rasulullah, di antara adab, di antara cara kita berinteraksi dengan seorang Rasul Allah yang bernama Muhammad adalah jangan mengangkat suara ketika Nabi berbicara, jangan mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi hidup. Apakah ini berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Nabi tidak bersuara lagi. Tapi ini bentuk adab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bersuara tinggi, bersuara besar di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah seorang kisah ya Umar bin Khattab yang pernah ya menegur keras di Masjid Nabawi orang-orang yang datang, dua orang yang sedang berbicara dengan suara yang keras di Masjid Nabawi di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu di zamannya Umar, kuburan masjidnya Rasulullah, kuburannya Nabi itu belum masuk ke dalam masjid Rasulullah. Di zamannya Umar, ya, belum masuk kuburannya Nabi di area masjid. Ya. Sementara dua orang ini berbicara dengan nada suara yang tinggi di dekat kamarnya Aisyah, tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Ya, itu raudhah ya, itu posisi raudhah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah." Apa yang menjadi posisi antara rumah dan mimbarnya Nabi itu adalah raudhah ya, taman dari taman-taman surga. Nah, orang ini sedang berada di sekitar situ dan suara yang besar, datanglah Umar menegur ya. Ya, seandainya ya bukan karena hal-hal yang saya takutkan terjadi, maka saya akan memukul kalian. Ya. Umar tegas berbicara di samping Nabi ketika Nabi hidup, itu tidak boleh keras. La tarfa'u, jangan mengangkat suara. Apalagi ketika Nabi juga sudah meninggal, ini adab tetap terjaga. Di samping kuburan Nabi tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh suara yang tinggi mengganggu. Ya, ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sebagai seorang mukmin. Jadi Muhammadur Rasulullah, di antara bentuk adab kita kepada Nabi adalah tidak mengangkat suara lebih tinggi, dan di sini kemudian ulama kita mengatakan sampai pun ya mengambil pendapat selain apa yang Nabi perintahkan itu juga salah satu di antara bentuk menyombongkan diri di hadapan Nabi karena lebih memilih pendapat lain daripada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang sama berbahagia. Ya, pemanasan dulu ini karena awal surah. Surah Al-Hujurat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Jumlah surah dalam Al-Qur'an ada berapa jamaah sekalian? 114. Bukan 111. Pernah kita jelaskan ini? Masih ingat penjelasannya? Kenapa saya sebutkan 111? Ada yang masih ingat kenapa kita sebutkan angka ini? 111. Kalau dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu tidak memasukkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebagai bagian dari Al-Qur'an. Dalam mushafnya beliau. Pernah kita asingkan kalau tidak salah, Allah di sini atau kayaknya sudah lama sekali kalau tidak salah. Beliau tidak masukkan ini sebagai bagian dari Al-Quran
beliau menganggap bahwa 3 kul itu adalah ruqyah, bukan ayat. Nabi ketika disihir oleh Labid bin Asam, Nabi disihir sampai Nabi sepertinya dalam kondisi yang tidak sadar, itu waktu yang tidak sebentar, datanglah Jibril meruqyah Nabi dengan 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, dipahami oleh Ibnu Mas'ud 3 kul ini adalah ruqyah, bukan bagian dari Al-Quran. Tapi ijma'nya lebih kepada pendapat jumhur bahwa 3 surah ini adalah bagian dari Al-Quran. Ya, tapi dalam penulisan mushaf beliau sampai ayat surah itu, ya surah Al-Lahab mungkin ya, kalau terakhir itu Al-Lahab, tetap beliau tulis qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sempurna, qul a'udzu birabbin nas sempurna, 3 surah itu. Tapi beliau tidak menganggap itu sebagai ayat, tapi itu adalah ruqyah. Tapi tetap ditulis dalam mushaf beliau. Ya, ini salah satu di antara bentuk perbedaan. Ya, perbedaan mushaf Abdullah bin Mas'ud dengan mushaf para mushafnya Utsman yang disusun. Ada beberapa perbedaan dari beberapa susunan surah, tetapi intinya sama isinya Al-Qur'annya. Kadang penyusunannya yang berbeda, urutan surahnya yang berbeda, dan tidak menganggap 3 kul ini sebagai bagian dari Al-Qur'an menurut ijtihad beliau. Tapi ya, sahabat sepakat bahwa itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Makanya setelah penulisan Al-Quran yang ditulis oleh Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah, seluruh mushaf yang lain tim penulisan mushaf yang disusun oleh Utsman semua harus dibakar dan dihilangkan dari dunia, karena ada ijtihad sahabat yang kadang membuat sedikit clash. Jadi demi persatuan umat, maka sesuatu yang mereka dapat dari Nabi yang juga asalnya dari Nabi itu harus dihilangkan untuk menjaga persatuan umat. Jadi ada bagian dari Al-Quran yang kemudian sekarang bagian dari Al-Quran bukan berarti menghapus Al-Quran, tidak, ada kadang cara bacanya, huruf pemilihan katanya yang dihapus dan tidak lagi dipakai. Itu maknanya sama dengan yang ada sekarang, tapi itu untuk menjaga persatuan umat. Artinya kadang itu ada kebenaran ditinggalkan dan mengambil sesuatu yang mungkin kurang benar. Mungkin ya, meskipun tentu memilih yang paling benar itu jauh lebih baik, tapi kadang kita meninggalkan sebuah kebenaran untuk apa? Menjaga persatuan. Bukan sengaja-sengaja, tapi ada pertimbangan tertentu. Ya, salah satu diantaranya penyusunan mushaf itu di zaman Utsman, banyak Al-Quran yang juga asalnya dari Nabi sebenarnya. Asalnya dari Nabi, karena ketidakdewasaan dan ketidakpahaman sebagian besar orang yang masuk Islam dan bukan dari kalangan Arab, dan mereka tidak paham dengan hal itu, akhirnya Utsman menghapus dan tidak memberlakukan lagi Al-Quran yang mereka terima langsung dari Nabi, dan menjadikan Al-Quran yang beliau putuskan sebagai final mushaf di zaman beliau dan sampai sekarang kita pakai. Itu satu di antara tujuannya menjaga persatuan umat. Jamaah sekalian, menjaga persatuan umat harga mati. Kalau kita biasa mengatakan NKRI harga mati, maka satu, menjaga persatuan umat itu harga mati. Utsman melakukan dan mencontohkan itu, mengambil satu bentuk mushaf, dan yang lain ini mushafnya Abdullah bin Mas'ud disuruh untuk dibakar. Mushaf-mushaf sahabat Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain yang tidak merupakan mushaf yang beliau jadikan sebagai keputusan sebagai khalifah, itu harus dihapus. Padahal benar juga, itu langsung diterima oleh Abdullah bin Mas'ud dari mulut Nabi. Ya, kata beliau, saya menerima langsung dari mulutnya Nabi tanpa perantara itu bid'an wa sab'ina surah, lebih dari 70 surah langsung saya terima dari Nabi. Tapi Utsman mengatakan Quran selain mushaf Utsman semua dibakar. Semua dienyahkan dari dunia. Untuk apa? Menjaga persatuan. Kalau di zaman Nabi masih aman, orang masih berilmu, masih punya pemahaman tentang Al-Quran yang mereka pakai untuk pribadi. Ya, karena ada mereka tuh dapat Al-Quran mereka tulis sendiri untuk jadi mereka sendiri. Karena Al-Quran itu secara 30 juz sempurna dengan susunan sekarang, itu tidak ada di zaman Nabi. Nanti ada di zamannya Abu Bakar.
Setelah itu diperbarui di zamannya Utsman bin Affan. Nah, itulah yang kita pakai. Jadi sebelum zamannya Umar Abu Bakar itu Al-Qur'an di versinya sahabat masih ada yang mereka pegang. Versi ini, surahnya ini begini, beda susunannya. Itu di zaman itu masih ada. Tapi karena itu datang umat orang yang tidak paham masalah itu, mereka tidak saling memahami, tidak dalam ilmunya, ditakutkan akan membuat perpecahan. Akhirnya disatukan satu versi mushaf sampai sekarang, dan itu ijtihadnya Utsman yang membawa maslahat besar buat umat sampai sekarang. Jadi persatuan umat itu harga mati. Ya, selama masih bisa ada kebenaran dan itu mempersatukan, ya kita berada di situ. Bukan kita mau memaksakan kehendak bahwa harus seperti ini. Ya, tidak. Selama ada maslahat besar dan itu merupakan kebaikan dan kebenaran, bukan sesuatu yang salah. Tapi memilih sesuatu yang benar untuk mempersatukan umat itu tetap diutamakan. Ya, baik. 114 surah. Ya, saya mau panas-panaskan sedikit ini sebelum kita masuk ke Al-Hujurat. 114 surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan 10 cara. Pernah kita sebutkan kalau di awal kali kita membahas surat Muhammad ini. Allah Subhanahu wa taala dari 114 surah ini Allah punya 10 cara untuk memulai setiap surah. Ada 10 caranya Allah memulai setiap surah. Satu, ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, dari 80 jenis ilmu Al-Quran, 80 jenis ilmu Al-Quran, beliau menulis ini di jenis yang ke-60. Namanya Fawatihus Suwar, pembukaan surah-surah, dan beliau mengatakan ada 10 caranya Allah membuka 114 surah dalam Al-Quran. Satu diantaranya adalah pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Ya, Al-An'am, apalagi Al-Kahfi, surat Saba dan Fatir yang dimulai dengan alhamdu, pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah itu ada 2, pujian dengan alhamdu dan pujian dengan tasbih. Nah, tasbih juga ada beberapa surah dalam Al-Quran. Nah, itu salah satu cara Allah membuka surah dalam Al-Quran, pujian. Dan pujian itu ada 2 ya, penyebutan pujiannya dan tasbihnya, mensucikan Allah. Yang kedua di antara jenis itu adalah dengan memanggil, nida, seruan, memanggil, wahai, kayak gitu, wahai orang-orang beriman, wahai manusia sekalian, wahai nabi. Ada 3 seruan di dalam Al-Quran yang dimulai sebagai awal surah. Itu ada 3 jenisnya, yang kemudian 3 jenisnya ini, pertama dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ya ayyuhan nasu, kemudian yang ketiga dengan nama seruan kepada Nabi. Dan ini ada 10 surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan seruan. Ada berapa jamaah sekalian? Ada 10 surah dalam Al-Quran. Dari 114 surah ada 10 surah yang dimulai dengan seruan, wahai, panggilan, ya ayyuha. Seruan untuk manusia dan orang-orang beriman itu ada 5. Seruan untuk Nabi itu ada 5. Jadi seruan untuk Nabi khusus ada 5 dalam Al-Quran. Seruan untuk orang beriman dan manusia secara umum juga ada 5. Diingat Bapak ini. Pertemuan berikutnya mungkin kita akan tanya ini. Ya. Ada hadiahnya Ustaz. Kira-kira kalau nanti ditanya, ya nanti dilihat. Mudah-mudahan panitia menyiapkan. Ya. 5 seruan untuk Nabi. 5 seruan untuk orang beriman dan manusia secara umum. 5 seruan untuk manusia dan orang-orang beriman. 1. Surah apa? Nomor 4. Surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu yang pertama, seruan Allah dalam surah yang pertama dalam urutan itu nomor 4, surah An-Nisa. 1. Ya.
Kemudian surah setelah An-Nisa surah Al-Maidah nomor 5 dalam urutan mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, ya, tepati akad-akad kalian. Kepada orang beriman, kepada orang selain Islam, kalau berakad ada kesepakatan, tepati, tidak boleh dilanggar. Jadi itu yang kedua. Jadi An-Nisa, kemudian Al-Maidah itu ya ayyuha, yang satu ya ayyuhan nasu, yang Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kemudian surah setelah itu surah Al-Hajj, surah ke-22. Ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan takutlah dengan goncangan hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya. Surah Al-Hajj surah 3. Kemudian surah yang keempat surah kita ini, surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, ya, la tuqaddimu baina, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah mengangkat, jangan mendahulukan perintah, jangan kalian mendahulukan perintah selain Allah dan perintah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengangkat suara. Ini surah keempat Al-Hujurat. Surah kelima surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan mengangkat pemimpin, jangan mengangkat orang-orang yang menetapkan maslahat umum kepada kalian orang yang selain dari kalian. Jadi ada 5. Salam sekali lagi, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-Hajj, surah Al-Hujurat yang kita bahas, dan terakhir surat Al-Mumtahanah. Ya. Kemudian 5 surah selanjutnya seruan, panggilan, dan itu khusus untuk Nabi. 1. Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, takutlah kepada Allah. Ya. Kemudian surah selanjutnya, surah yang ada di juz 28, di akhir juz 28 ada 2 berurutan. Surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Kemudian surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kemudian surah selanjutnya ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddathir. Ini 5 surah jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan bisa diingat baik-baik. Ya, saya ulangi sekali lagi, surah yang dimulai dengan seruan di dalam Al-Qur'an ada 10. 5 seruan untuk manusia dan orang beriman. Surah An-Nisa ya ayyuhan nasu. Surah Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surah yang ketiga surah Al-Hajj ya ayyuhan nasu, ya, tentang hari kiamat. Kemudian surah yang keempat ya ayyuhalladzina amanul hujurat. Ya, kemudian yang kelima ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi, surah Al-Mumtahanah. Ini 5 surah yang dimulai dengan seruan untuk manusia dan orang beriman. Yang kedua 5 surah untuk Nabi, khusus untuk Nabi. Panggilan untuk Nabi, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu At-Talaq idza talaqtumun nisa. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, At-Tahrim. Kemudian ya ayyuhal muzammil, kemudian ya ayyuhal muddathir. Diingat insyaallah ini. Mudah-mudahan ini bagian dari ulumul Quran. Ya, ini bagian dari ulumul Quran yang disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dari 114 itu dengan 10 cara. Satu di antara cara itu adalah dengan seruan. Ya, surah Al-Hujurat jamaah sekalian ini adalah surah Madaniyah.
surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrah. Ya, apapun yang diturunkan setelah hijrah, mau di Mekah, antara Mekah dan Madinah ataupun di luar daripada itu, intinya setelah hijrah namanya Madaniyah. Adapun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Baik, surah ini jumlah ayatnya ada 18. Ya, ada 18 dan kebanyakan inti daripada surat Al-Hujurat itu adalah 3. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada manusia. Ini intinya surah ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Hujurat, maka intisari daripada Al-Hujurat itu adalah satu, ya, diantara intisarinya adalah mengajarkan kita tentang adab. Tapi sebelum mengajarkan kita tentang adab, poin pertama adalah bagaimana mengajarkan keimanan dan memperkuat keimanan. Karena ini surah Madaniyah turun pada tahun ke-9 Hijriah setelah Fathu Mekah, dan cocok sekali dia setelah posisinya setelah Al-Fath. Karena Al-Fath itu pada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, setelah itu tahun ke-8 Fathu Mekah, inna fatahna laka fathan mubina, Fathu Mekah. Setelah itu tahun ke-9 turun surah ini, dan tahun ke-9 itu dalam sirah Nabawiyah dikenal dengan Amul Wufud. Apa itu Amul Wufud? Tahun ke-9 itu tahun datangnya perwakilan dari luar kota Madinah, suku-suku dari luar kota Madinah datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya di depan Nabi. Kenapa? Karena tahun ke-8 Fathu Mekah, Islam itu menjadi viral di Jazirah Arab. Karena mampu menguasai Mekah tanpa ada peperangan. Kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian di Hudaybiyah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka melanggar perjanjian, dan konsekuensinya Nabi datang ke Mekah untuk mengambil alih Mekah tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dan itu tersiar kabar di seantero Jazirah Arab, Islam menjadi penguasa di Mekah. Mereka kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam Islam pada tahun ke-9, datang ke Madinah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, surah ini turun pada tahun ke-9. Artinya banyak orang Islam baru, banyak mu'allaf. Nah, karena mereka yang mu'allaf ini perlu dibina, perlu untuk diberikan penguatan keimanan, maka surah ini turun untuk memberikan penguatan keimanan dan bagaimana cara beriman yang benar. Satu, beriman dan memperkuat keimanan. Yang kedua, adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada manusia secara umum. Tapi intisari daripada adab ini satu, kata ulama kita. Dari 3 adab ini, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada manusia secara umum, intisari daripada 3 ini terletak pada lisan. Terletak pada lisan. Ini Pak, daging yang tidak bertulang, tapi dia pukulannya lebih kencang daripada daging bertulang. Jadi surah Al-Hujurat ini kalau mau ditarik lagi intisarinya dari adab-adab ini, maka bermuara kepada lisan. Ya, coba kita lihat sebelum kita masuk detail ya satu persatu. Cuma kita akan mengatakan ayat kedua. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara di atas suara Nabi. Orang bersuara menggunakan lisan atau tidak, jamaah sekalian? Lisan. Bisa bersuara, berteriak, tidak menggunakan lisan. Bisa. Tapi kan tidak ada kata yang terkeluar, tidak ada a, i, u, dan itu menggunakan lisan. Tadi, jangan mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi, satu, itu dengan lisan. Ya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah menjelek-jelekkan itu dengan kebanyakan dengan lisan. Ya, kalau sekarang menjelek-jelekkan itu sudah mulai pindah ke jempol dan jari jemari. Tapi dulu ya kebanyakan dan sampai sekarang masih terjadi ya dengan merendahkan, menghina dengan lisan. Kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan yang
tidak disenangi. Ya, jangan menghina diri kalian, jangan menghina orang-orang lain dengan panggilan yang tidak nyaman. Ya, ini semua adalah dengan lisan. Kemudian dilarang untuk bergibah, dan bergibah itu dengan lisan. Jadi kebanyakan daripada adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah dengan lisan. Dan lisan ini adalah cara berimannya yang masih standar. Cara beriman artinya kita masuk Islam dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah, itu masih lisan, masih standar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat ke-11, ya, qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arabi, Arab kampung Badui yang jauh dari luar Madinah datang, ya, mereka mengatakan kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad kepada mereka yang mengatakan sudah beriman, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kalian sudah Islam, jangan katakan kalian sudah beriman. Ini yang bermaksud Islam ini, karena mereka datang di Amul Wufud tahun ke-9, datang utusan dari luar menyatakan keislamannya, mereka mengatakan beriman. Kata Allah, tunggu, beriman itu prosesnya panjang, ya, karena kalian baru masuk Islam, disebutkan dengan Islam, ya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum sampai mengakar dalam hati kalian, karena baru masuk Islam. Ya, karena mereka utusan baru masuk Islam. Jadi jangan dulu mengatakan beriman sampai kalian betul-betul berproses. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa semua itu dengan lisan. Orang bersyahadat dengan lisan. Jadi amalan yang ada di sini dalam surah Al-Hujurat kebanyakan berkutat pada masalah lisan. Dan lisan ini jamaah sekalian menentukan stabilitas masyarakat. Seandainya semua kita ini mampu menahan lisan, aman sebenarnya masyarakat. Kenapa terjadi kegaduhan? Kenapa terjadi keributan? Semua karena ini tidak dijaga. Seandainya orang semua menahan dirinya, jangan menggunakan lisan bukan pada tempatnya, maka itu menjadi jaminan keamanan, stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Itu sebenarnya. Dan Allah mengajarkan ini di akhir Nabi mengemban risalah tahun ke-9, diajarkan kepada umat untuk menjaga lisan, karena seluruh kebaikan dari lisan dan seluruh keburukan juga bisa berasal dari lisan. Dan siapa yang mampu menaklukkan lisannya, mengendalikan lisannya, maka akan mendapatkan jaminan surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi dalam sebuah hadis pernah mengatakan, man yadmanu li ma baina lahyaihi, siapa yang mampu menjamin bagi saya apa yang berada di antara rahangnya, bentara di antara pipinya. Apa yang berada di antara pipi kita, rahang kita jemaah sekalian? Lisan. Kata Nabi, siapa yang menjamin buat saya menjaga lisannya dan mampu menjaga ma baina fakhidhaihi, yang mampu menjaga apa di antara dua pahanya. Jadi di antara dua rahang, dua pipi, dan di antara dua paha, kata Nabi, siapa yang mampu menjaga itu, maka saya jamin baginya surga. Jaminannya surga. Cuma dua syaratnya, Pak. Jaga lisan, jaga kemaluan. Dua saja. Inilah dalil yang mengatakan bahwa, ya, ini dalil terkuat yang kami lihat, wallahu a'lam. Dalil terkuat yang kami lihat yang mengatakan bahwa menikah itu menyempurnakan setengah agama. Ini dalil yang kami, wallahu a'lam, yang kami lihat paling kuat untuk menyatakan bahwa menikah itu menjaga setengah agama. Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, siapa yang mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga kemaluannya, maka saya jamin baginya surga. Artinya kalau sudah dijaga kemaluan dengan menikah, ya sisa setengahnya, sisa menjaga lisan. Kalau sudah menjaga lisan dengan baik dan mampu menjaga kehormatan dengan baik, insya Allah, kata Nabi, saya akan jamin baginya surga. Ya, jadi jamaah yang sama berbahagia, inilah kira-kira yang menjadi
intisari sebelum kita masuk ke dalam detail dari surah ini, menjaga lisan, dan menjaga lisan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan lisan ini saking pentingnya lisan ini, maka lisan ini dijaga dengan beberapa pagar. Satu dengan gigi, kedua dengan bibir. Adakah yang bisa bicara kalau bibirnya atau giginya tertutup? Bisa bicara kalau gigi tertutup kira-kira? Mungkin bisa, tapi tidak maksimal. Begitu kira-kira. Di pagar kedua dengan bibir, ada yang bisa bicara kalau bibirnya tertutup? Susah untuk berbicara. Makanya ini lisan saking bahayanya, dua pagarnya, lidah dengan gigi dengan bibir. Nah, inilah kira-kira intisari sebelum kita masuk ke dalam detail ayat ini pada pertemuan berikutnya. Satu pesannya, jaga lisan dan jaga kehormatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya ada Ustadz Darmin di sini sebagai, tapi langsung mungkin saja. Iya, langsung. Tidak mau bertanya saya, Ustaz. Iya, tapi. Baik, bismillah, syukran atas kesempatannya. Tadi tentang versi jumlah surah dalam Al-Quran. Iya. Kan dalam setiap tahun itu kan turun Jibril untuk tadarus bersama Nabi. Iya, dan itu bulan Ramadan. Iya, setiap Ramadan. Iya. Apa versi itu juga artinya yang didengarkan oleh sahabat dua versi itu atau beberapa versi itu yang iya. Ya sampai ada kan. Iya. Iya. Kan ditadaruskan semua kan salam. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan Ustaz Musri ini agak kencang-kencang sedikit kurasa ini. Iya. Ini memang kalau ulama kita membahas ini dalam ulumul Quran agak sedikit panjang memang, karena beberapa versi dari ulama kita juga ditampakkan di sini. Tergantung dari sisi mana mengambil pemahaman. Baik, Nabi SAW setiap Ramadan itu setiap Ramadan Nabi itu dimurojaah, ditadarus oleh Jibril tentang apa yang sudah diwahyukan. Jadi tahun pertama Ramadan kalau disyaratkannya puasa itu di mana tahun kedua ya, pas perang Badar juga tahun kedua, dan itu bersamaan juga dengan Ramadan. Nah, Ramadan tidak lama lagi jemaah sekalian. Berapa hari lagi kira-kira Ramadan? Tidak cukup 2 bulan deh. Sekarang sudah Rajab ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, bulan yang kita tunggu-tunggu. Baik. Nah, Jibril setiap Ramadan itu memurojaah hafalan Nabi yang sudah diwahyukan kepada beliau pada saat sebelum Ramadan. Nah, disitulah setiap Ramadan itu selalu saja ada yang menjadi hal baru bagi Nabi SAW, ditertibkan oleh Jibril, diarahkan oleh Jibril untuk Ramadan inilah yang menjadi Al-Quran sampai tahun ini. Nah, makanya tahun ke-10 Ramadan terakhirnya Nabi SAW, karena Nabi wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Jadi Ramadan terakhir Nabi itu tahun ke-10. Tahun ke-10 itu Jibril datang 2 kali memurojaah Nabi, dan itu merupakan final Al-Quran yang diberikan kepada Nabi SAW, sampai seluruh yang mansukh semua ditertibkan di situ. Ya, seluruh yang mansukh, ayat-ayat yang dihapus seluruhnya, karena setiap tahun juga sebenarnya menurut ulama kita ada ayat yang dihapus juga. Ya, dan ayat yang dihapus itu ditertibkan finalnya tahun ke-10. Dan yang salah satu di antara sahabat yang menyaksikan dan mendapatkan informasi valid tentang setoran Nabi atau yang disebut dengan al-ardatul akhirah, setoran terakhir Nabi kepada Jibril, yang tahu setoran terakhir itu diantaranya adalah Zaid bin Thabit, yang menjadi ketua panitia penulisan mushaf di zamannya Abu Bakar dan di zamannya Utsman.
Beliau di antara orang yang paham setoran terakhirnya Nabi, karena tidak semua sahabat memahami setoran terakhir Nabi. Ya. Dan ada ayat-ayat yang dihapus. Dan ayat yang dihapus ini banyak. Ya, ayat yang dihapus ini banyak, jumlahnya banyak. Ya. Karena dalam ilmu nasikh wal mansukh, ya, ilmu tentang ayat yang dihapus dan yang menjadi penghapusnya, itu memang digolongkan ada 3 ayat yang dihapus tulisannya dan juga dihapus hukumnya. Jadi ada bagian Al-Quran mungkin tahun ke-3, tahun ke-4 itu ayat masih ada, tapi dihapus pada tahun ke-4. Kami pernah mengisi sebuah kajian Al-Quran, ada yang bertanya, dan pertanyaannya itu agak sedikit spesifik. Pertanyaannya begini, bagaimana cara para sahabat yang menulis Al-Quran, ya, yang menulis Al-Quran, ya, dan ternyata apa yang mereka tulis itu sudah dihapus, sementara mereka sudah tulis. Bagaimana caranya menertibkan itu? Ya, yang kami pahami dari riwayat yang ada dalam tafsiran Allah, dalam tafsiran ayat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Itu ada riwayat ulama kita dalam tafsiran ayat ini tentang bagaimana caranya Allah menghapus ayat yang sudah ditulis oleh sahabat. Dan mereka tidak tahu kalau itu sudah dihapus, karena tidak semua sahabat setiap hari Ramadan itu ketemu Nabi dan melihat. Ada ayat yang mereka tulis, karena masing-masing sahabat juga itu mereka punya mushaf pribadi. Di zaman Nabi itu banyak mushaf itu pribadi, mereka tulis sendiri untuk diri mereka sendiri. Sementara ada ayat yang mereka tulis dan itu sudah mansukh menurut setorannya Nabi. Bagaimana caranya itu menertibkan? Yang kami pahami dari riwayat yang ada dalam tafsiran ayat ini, beberapa riwayat ulama kita datangkan dalam ayat ini, yang kami pahami bahwa ayat yang sudah ditulis itu akan terhapus sendiri. Dan hafalan mereka tentang ayat itu langsung diangkat oleh Allah dan mereka melupakannya. Makanya dalam riwayat hadis itu disebutkan ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu saya menghafal sebuah ayat, saya hafal dengan baik, tapi ketika pagi, ya, ketika berganti hari 2-3 hari ke depan, saya mencoba untuk mengingat ayat itu, tidak ada ayat itu. Saya mencoba untuk memorinya diulang kembali, karena mereka termasuk orang yang paling kuat hafalannya orang Arab ini, ya, tapi itu ayat ya Rasulullah seperti hilang, tidak ada. Nah, itulah makna ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Itu ayat dihapus oleh Allah langsung dari tulisannya dan dihapus oleh Allah dari ingatan-ingatan manusia. Ya, jadi makanya ulama kita mengatakan surat Al-Ahzab dalam riwayatnya Imam Ahmad, ya, menyebutkan bahwa para tabi'in, ya, para sahabat itu mengatakan dulu di zaman Nabi, kata mereka, surat Al-Ahzab itu lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Tapi surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah, begitu kira-kira. Adapun Al-Ahzab yang sekarang kita lihat surat ke-33 itu cuma 1 hizib, setengah juz kira-kira. Mana yang 2 juznya itu? Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Dan Al-Ahzab di zamannya Nabi sebelum setoran terakhir, ya, sebelum tahun ke-10, itu Al-Ahzab panjangnya lebih daripada Al-Baqarah. Artinya berapa yang dihapus? 2 juz lebih yang dihapus. Dan itu dihapus dari tulisan yang pernah ditulis, itu hilang. Dan hafalan para sahabat 2 juz itu dicabut dari ingatan mereka. Itu keinginan Allah. Karena Allah yang menghapusnya, Allah yang menurunkannya, Allah juga yang menghapusnya. Dihilangkan dari ingatan manusia dan dihilangkan dari tulisan. Makanya di hari akhir nanti, di akhir zaman nanti, Al-Quran akan hilang. Di akhir zaman Al-Quran akan hilang. Hilang dari hafalan manusia dan hilang dari tulisan. Makanya orang suatu saat akan mendapatkan di akhir zaman nanti, ya, mereka ketika buka Al-Quran yang ada hanyalah kertas putih, tidak ada tulisan. Itu di akhir zaman. Dan tidak ada yang mendapat itu kecuali orang-orang yang paling celaka hari kiamat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, inna syarran nasi, manusia yang paling celaka, yang paling buruk adalah man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya. Datang hari kiamat dan mereka masih hidup. Nah, itu orang paling celaka.
Makanya sebelum hari kiamat datang angin yang dikirim oleh Allah mencabut nyawanya orang-orang beriman. Jadi yang mendapatkan hari kiamat itu hanyalah orang-orang kafir. Makanya kalau kita membuka ayat dalam Al-Quran ya tentang hari kiamat, contohnya surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malaha. Saya mau garis bawahi wa qalal insanu. Berkatalah manusia yang mendapatkan hari kiamat hari itu, siapa mereka? Al-insan. Ya, kalau kita mencari kata al-insan di dalam Al-Qur'an, kebanyakan kata al-insan itu adalah orang kafir maknanya, bukan orang beriman. Kebanyakan. Ya, ini kami dapat ilmunya dari salah seorang profesor kami. Profesor tafsir, beliau dari Al-Azhar tapi mengajar di kampus kami di Madinah. Ketika pasca kami diajar di kelas dan beliau memberikan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Ada buku yang ditulis oleh profesor beliau juga sebelumnya tentang kata-kata dalam Al-Quran dan penggunaan kata itu. Satu di antara pengamatan penggunaan kata itu, kata al-insan dalam Al-Quran itu kebanyakan digunakan untuk orang kafir, kebanyakan. Dan beliau hampir mengatakan, hampir sepertinya semuanya, tapi beliau mengatakan lebih dominan itu kata al-insan itu maknanya orang kafir khusus. Makanya dalam ayat ini wa qala al-insanu malaha, berkata manusia, apa yang terjadi dengan bumi, goncangan yang dahsyat. Padahal yang hidup ketika hari kiamat hanya orang kafir. Karena orang beriman sudah dicabut nyawanya. Ya, jadi diantara tanda-tanda hari kiamat nanti di akhir zaman, Al-Quran akan diangkat dari hafalan karena tidak ada lagi orang beriman, dan kemudian dari Al-Quran yang tertulis akan menjadi putih, tidak ada lagi tulisannya. Ya, bagaimana dengan setoran Nabi? Ya, setoran Nabi itu. Maaf, tadi kami berpindah ke pertanyaan yang sempat kami ingat, sempat ditanya tentang hal ini, seperti apa dulu di zamannya ketika masih ada Jibril. Nah, ada hadis yang sempat kita singgung di pertemuan awal-awal kita di surah Muhammad itu, ada hadis yang kita singgung tentang 7 huruf dalam Al-Quran. Namanya Al-Ahrufus Sab'ah, 7 huruf. Huruf dalam bahasa Arab bukan berarti A, B, C, D atau A, alif, ba, ta, tha, jim. Itu huruf dalam bahasa Arab maknanya bukan itu saja, lebih luas maknanya daripada itu. Makanya ada hadis di mana Nabi SAW pernah meminta kepada Allah untuk diberikan cara membaca Al-Quran tidak dengan satu cara. Tidak dengan satu cara. Karena orang Arab di zaman itu, mereka kalau diberikan sebuah kata di kabilah lain, di suku lain, di kampung yang lain, kata itu sukar untuk mereka ucapkan. Katanya sama, tapi katanya sama, cara pengucapan yang beda. Jadi kalau satu cara ini mau diberlakukan kepada seluruh orang Arab, maka itu akan sulit diucapkan. Makanya Nabi meminta agar diberikan cara lain membaca kata itu dengan dialek masing-masing. Sama kalau kita Bugis. Sedikit ya, saya cuma mencoba untuk menyederhanakan saja ya. Kalau kita Bugis pisang itu kita bilang apa Pak? Kalau kan uti. Iya. Ada lagi bahasa lainnya? Loka lagi. Iya. Jadi begitu kira-kira. Ada sebuah kata itu ketika dipindahkan Al-Quran itu dengan kabilah lain, itu menggunakan kata lain, tapi maknanya sama dengan kata asalnya yang di kabilah ini. Jadi mereka menggunakan cara itu untuk meringankan cara mereka membaca. Itu di zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu banyak versi Al-Quran yang cara bacaannya beda. Cara bacaan bukan sekedar qiraah sab'ah, qiraah asyarah, lebih daripada itu. Di zaman Nabi itu lebih daripada itu dahsyatnya. Tapi mereka saling memahami. Kenapa? Ilmu masih dalam, Nabi masih ada, ya masih tertib. Kalau ada masalah lapor ke Nabi. Setelah Nabi wafat, perlu untuk menertibkan. Makanya Utsman, Abu Bakar dan Utsman menertibkan Al-Quran itu agar bisa dipakai bersama dan hujahnya lebih kuat. Jadi cara setorannya Nabi itu juga sesuai dengan jumlah apa yang menjadi dialek pemilihan bahasa. Jadi Nabi
menyetorkan dengan cara itu kepada Jibril dengan cara yang sesuai dengan apa yang menjadi bahasa ketika itu, karena Nabi minta kepada Jibril agar Al-Quran itu dibahasakan dengan berbagai macam cara agar mudah untuk dibaca. Ya kok bisa Ustaz? Kita kan mudah saja membaca. Iya kita, tapi ada kata-kata dalam bahasa Arab itu tidak bisa disatukan. Ya, orang Yaman, orang Najd, orang Hijaz, ada kata-kata itu yang mereka gunakan di sini tidak digunakan di sini. Dan makanya itulah Al-Quran datang dengan 7 cara yang kemudian ulama kita mengatakan dengan 3 pemahaman dari 7 ini. Nantilah kita jelaskan. Ini panjang pembahasan, tapi Jibril memberikan setoran Nabi itu dengan berbagai variasi bacaan itu. Tetapi sebagian para ahli Al-Quran mengatakan bahwa Nabi itu ya membaca dengan caranya Nafi', qiraah Nafi'. Tapi itu pun kami pikir tidak terlalu detail karena Nabi pun membacakan itu kepada kabilah-kabilah lain dengan cara sesuai kabilahnya. Dari Nabi pernah membaca dengan cara lain untuk memudahkan cara baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ada cara nanti lebih luas waktunya untuk menjelaskan ini. Tapi ini sekedar singgungan yang singkat, penjelasan singkat bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Utsman itu Al-Quran penyatuan untuk menyatukan kaum muslimin agar kita sadar bahwa persatuan umat itu harga mati. Ya. Sampai jam berapa ini? Karena tidak ada Ustaz Darmin ini. Sampai jam 8. Iya, silakan. Iya. Bukan mungkin jadi rujukan orang Syiah bahwa itu kan tadi Al-Quran itu banyak yang dihapus. Bukankah dia mungkin jadi rujukan bahwa Iya. Menjadi alasan buat sebagian untuk mengatakan bahwa mereka punya Quran. bahwa mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan 30 juz sampai 40 juz. Iya. Pertanyaan jangan sampai dia itu jadi rujukan mereka. Rujukan. Ya, Ya, di tengah di tengah kaumnya mereka dengan umatnya. Baik. Yang kedua Ustaz tentang lisan. Iya. Dan mungkin ini saya pernah rasakan seperti itu Ustaz. Kebaikan kami mau sampaikan tetapi malah justru penghinaan yang saya dapatkan. Iya. Contoh Bagaimana kecil ceritanya Ustaz, ada orang tua kami ingatkan karena kalau dia berwudu kayak mandi. Kalau berwudu Kayak mandi Ustaz. kayak mandi. Iya. Jadi airnya itu menggunakan kerang yang sangat kencang. Kencang. Saya ingatkan tegur, Iya. malah justru balik. Saya diam. Iya. Jadi dan ada beberapa begitu saya rasakan Ustaz. Iya. Bagaimana baiknya Ustaz itu kalau ada seperti itu? Kita mau diamkan, kita mau ingatkan, tapi malah justru jadi kebalikan buat kami. Iya, Kami iya. diamkan juga, malah justru kami juga berdosa. Iya. Iya, syukur Ustaz. Masya Allah. Apakah ini menjadi alasannya orang Syiah bahwa memang mereka juga punya versi? Ya, ada namanya ijma. Ada namanya ijma. Ulama kita dan umat, bukan person, umat sudah sepakat bahwa apa yang menjadi Al-Quran di panitia yang disusun oleh Utsman itulah yang menjadi pegangan bersama. Ini ijma, ulama kita sepakat. Artinya kalau ada yang menyelisih ijma berarti dia salah. Apa kata Nabi? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Hadis yang sahih, Nabi mengatakan tidak sepakat umatku dalam kesesatan. Dan ulama dan umat ketika itu sepakat bersama Utsman, semua sahabat kecuali beberapa, kasusnya Abdullah bin Mas'ud itu pun ditertibkan, tapi ada beberapa pengecualian tapi sudah ditertibkan. Ya kan beliau awalnya kan tidak mau itu membakar, tidak mau, beliau tetap, tapi alhamdulillah diselesaikan permasalahan itu dan sepakat umat. Dan kalau ada yang menganggap selain daripada yang sudah disepakati, maka dia menyelisihi ijma dan dia adalah orang yang salah. Karena umat tidak akan sepakat, umat misalnya ulama dan orang-orang yang betul-betul punya kapabilitas dalam masalah ini, mewakili umat dan tanya khalifah, ya tidak mungkin salah ketika mereka bersepakat. Dan sepakat ulama kita 30 juz itulah yang ada. Jadi kalau mereka menganggap ada yang punya versi mereka, maaf, di luar daripada kesepakatan. Ini di luar daripada kesepakatan. Dan itulah yang mutawatir, ya, itulah yang mutawatir, yang lain tidak dipakai. Qiraah syadzah pun, ya, itu qiraah syadzah sebenarnya dibaca di zaman Nabi, tapi karena sanadnya syadz, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi sebenarnya menurut
pemahaman kita itu dipakai di zaman Nabi karena ada yang memakai. Di zaman tabi'in ada yang pakai karena qiraah syadzah itu banyak di zamannya tabi'in setelah sahabat meninggal, tapi itu kemudian tidak dipakai sebagai bagian Al-Qur'an. Kenapa? Sudah ada kesepakatan, ya, tidak dipakai. Sebagai tafsiran boleh, tapi sebagai bagian dari Al-Qur'an tidak dipakai lagi. Jadi sepakat dengan apa yang menjadi Al-Qur'an di zaman Utsman, itulah yang menyatukan kaum muslimin. Yang kedua, masalah lisan. Ya, masalah lisan, ya itu masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang berwudu seperti memandi itu kemungkaran atau bukan? Kau tanya gitu dulu ini. Kemungkaran atau bukan itu? Masih ragu gini. Itu namanya israf. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu kemungkaran atau kebaikan? Kemungkaran. Perlu contoh, orang yang minum di siang hari bulan Ramadan, kemungkaran atau bukan? Tapi ada orang bilang, jangan Ustaz, jangan dilarang minum. Kenapa? Allah sedang memberi dia minum. Kan begitu hadisnya. Ya, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang makan dan minum di siang hari Ramadan, dia lupa sungguh Allah yang memberi dia minum. Itu kan hadisnya seperti itu. Nah, kita melihat orang minum dan makan di siang hari Ramadan, kita berada pada posisi mau melarang dia karena Allah memberi minum, atau kita melarang dia karena membatalkan puasa. Nah, itu makan dan minum hukum asalnya adalah kemungkaran di siang hari Ramadan. Jadi dilarang. Bukan, memang hadisnya ada. Sungguh Allah, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Allah yang memberi dia makan dan minum ketika dia lupa. Tapi kan ketika dia lupa dan kita ingatkan. Nah, ketika dia sudah diingatkan, tidak boleh dilanjut. Jadi jangan bilang, memang biar Allah kasih minum dia. Tapi lupa bukan 1 jam, Pak. Lupa setengah menit, mungkin berapa, 3 menit, ya. Tapi kalau lanjut sampai setengah jam, ya itu kan lain ceritanya. Memang disengaja. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar memang perlu fikih juga. Ulama kita mengatakan, jika kemungkaran itu dicegah dan ketika kita mencegahnya muncul kemungkaran yang lebih besar, maka jangan diingkari. Tapi kalau ada kemungkaran yang dicegah, dinasihati, akan muncul kemungkaran yang lebih besar, Anda diam lebih bagus. Kemungkaran digrebek, dihancurkan tempatnya minum-minum. 1 bulan ke depan muncul 5 tempat minum. Jangan, Pak. Biarkan dulu begitu sampai kita mencari formula lain. Ya. Mengingkari kemungkaran dan membuat kemungkaran lebih besar, jangan diingkari. Atau membuat kemungkaran yang berubah kemungkarannya, berpindah ke kemungkaran lain. Di sini ijtihadnya ulama kita. Kalau lebih besar mudaratnya diingkari. Kalau tidak lebih besar dan lebih ringan sedikit, maka di sini ijtihad bermain. Nah, ini tadi masalah wudu. Kayak mau mandi, dilarang. Justru akan berbahaya kepada kita. Nah, satu, perlu memang juga untuk kita memperbaiki caranya kita menasihati. Tapi seburuk apapun seseorang, sebengis apapun, kalau kita memberikan kata-kata yang indah, maaf, dia juga manusia. Makanya Fir'aun, tidak ada orang yang melebihi kejamnya Fir'aun karena dia menganggap dirinya Tuhan. Itu kemungkaran yang paling tinggi. Wa qala ana rabbukumul a'la. Ya Allah kepada Musa dan Harun ketika ingin mencegah